Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu sehat ya. Meskipun saat ini belajar di rumah saja, kita harus terus menjaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang rutin, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Tak lupa selalu menggunakan masker ketika berpergian. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak, Kak Alia Hasna Zafira. Panggil saja Kak Alia. Nah, adik-adik, kira-kira Kak Alia di sini mau ngapain ya? Kak Alia di sini akan berbagi sedikit mengenai bagaimana cara pembuatan paper quilling. Tapi sebelumnya adik-adik sudah pernah mendengar istilah paper quilling itu apa? Nah, paper quilling itu cara menggulung kertas. Tapi gulungan kertas itu tidak sembarangan loh. Dari menggulung kertas bisa menjadi sebuah karya-karya yang menarik, yang indah. Nah, untuk lebih lengkapnya, coba Kak Alia perlihatkan karya-karya lain dan gambar-gambar dari paper quilling. Ini hasil karya paper quilling Ajeng, membuat kupu-kupu, bunga, dan juga awan. Ada juga Putri membuat kupu-kupu, bunga, dan juga awan. Kalian bisa membuat yang lainnya seperti ulat, bunga, bebek, hati, dan masih banyak yang lainnya. Nah, gimana nih setelah melihat karya-karyanya? Keren-keren kan semuanya? Kak Alia juga gak mau kalah keren. Kak Alia di sini akan mencoba membuat siput dari gulungan kertas itu. Nanti adik-adik setelah akhir video ini juga membuat sebuah karya ya. Tapi sebelumnya harus ada alat dan bahan yang disiapkan. Coba simak video berikut ini. Alat dan bahan yang harus disiapkan, pertama kertas HVS. Di sini ada beberapa HVS berwarna, tetapi jika adik-adik tidak mempunyai, boleh menggunakan HVS berwarna putih atau jenis kertas lainnya. Yang kedua, ada penggaris. Di sini untuk membuat gambar garis lurus. Yang ketiga, ada lem. Di sini untuk merekatkan, boleh menggunakan jenis lem apa saja. Yang keempat, ada gunting atau cutter. Di sini untuk memotong kertas. Nah, jika adik-adik ingin menggunakan cutter, tetap dalam pengawasan dan hati-hati ya. Yang terakhir, ada pensil dan menghapus. Di sini untuk membuat garis dan menghapus jika ada yang salah. Langkah selanjutnya di sini sudah ada penggaris, kertas, dan pensil. Kak Alia di sini akan membuat garis lurus dengan ukuran 1 cm. Yuk kita mulai. Nah, Kak Alia akan menandai terlebih dahulu. Masing-masing 1 cm. Di bawahnya juga Kak Alia akan tandai lagi agar ketika diambil garis akan lurus dan seimbang. Nah, jadi sama kan? Lakukan terus-menerus sampai semua kertas itu habis. Rapikan buatan Kak Alia, kalian juga harus rapi ya. Langkah yang kedua, Kak Alia akan memulai menggunting. Hati-hati ya. Diusahakan juga setiap potongannya rapi ya. Lakukan terus-menerus sampai kertasnya habis. Nah, bisa juga menggunakan cutter. Memang sebenarnya lebih mudah memakai cutter, lebih cepat, lebih rapi. Tetapi jika adik-adik ingin menggunakan cutter, tetap dalam pengawasan dan hati-hati. Nih, Kak Alia sudah mulai banyak. Kak Alia di sini akan membuat paper quilling gambar siput. Tada! Lucu kan? Nah, jadi hasil tadi kertas yang sudah dipotong atau di cutter tinggal kita gulung. Pertama kecil dulu, lalu terus gulung sampai ujungnya habis. Nah,
Di siput gambar siput ini Kak Alia menggunakan dua bentuk, yaitu bentuk gulungan padat dan gulungan renggang. Untuk yang pertama ini contoh dari gulungan padat. Nah, ketika sudah habis langsung diberikan lem. Ini gulungan padat. Sudah. Setelah itu kasih lem lagi bawahnya agar menempel dan pinggirnya. Kemudian tinggal kita tempelkan. Nah, gulungan yang kedua ini bentuk gulungan renggang. Masih sama seperti gulungan sebelumnya. Namun bedanya ketika gulungannya sudah sampai habis, jangan diberikan lem terlebih dahulu, tetapi kita renggangkan dulu. Caranya, kedua tangan sesedikit direnggangkan. Ketika sudah renggang, baru kita kasih lem. Nah, terlihat kan sudah renggang? Kita kasih lem. Tidak lupa bawah dan pinggirannya pun diberikan lem. Terakhir, tinggal kita tempelkan. Nah, terlihat kan perbedaannya? Ini gulungan padat dan ini gulungan renggang. Tada! Lucu kan siputnya? Nah, gimana adik-adik? Tertarik kan untuk membuatnya? Nah, tapi sebelum itu Kak Alia juga akan mengenalkan bentuk-bentuk dasar paper quilling. Tadi kita sudah mengenal gulungan padat dan gulungan renggang. Ada juga kotak, tetesan air, segitiga, setengah lingkaran, diamond, hati, melengkung huruf S, dan melengkung. Tapi kita akan lebih mengenalnya hanya gulungan padat, gulungan renggang, dan tetesan air. Nah, untuk yang ini nanti Kak Alia lanjutkan karena Kak Alia juga akan membuat bunga. Sudah Kak Alia siapkan HVS berwarna kuning yang di belakangnya memakai alas dus ya. Sekarang Kak Alia akan mencoba membuat bunga. Masih sama, siapkan kertas yang sudah dipotong tadi. Lalu kita gulung kecil dulu. Selanjutnya mengikuti ya gulungannya, terus sampai ujung. Ini Kak Alia akan membuat bentuk tetesan air. Ini terus sampai habis. Mohon maaf ya adik-adik, Kak Alia videoinnya seperti ini karena tidak begitu jelas, jadi Kak Alia membuat video seperti ini agar adik-adik juga lebih jelas. Sama seperti sebelumnya, terus gulung sampai ujung. Ini Kak Alia akan membuat tetesan air. Nah, sudah sampai ujung, jangan dulu diberikan lem, tapi kita akan renggangkan dulu. Sudah kita renggangkan. Nah, terlihat kan perbedaannya? Ketika sudah renggang, kita berikan lem untuk direkatkan. Lalu di akhir tinggal kita cubit. Satu cubitan saja. Nah, agar lebih jelas, kita tinggal cubit bagian ujungnya. Jadi deh bentuk tetesan air. Selanjutnya tinggal Kak Alia tempel. Nah, di sini sudah ada beberapa bentuk tetesan air. Kak Alia akan membuat gulungan renggang untuk disimpan di tengah bunganya. Masih sama, terus gulung sampai ke ujung. Tidak lupa untuk direnggangkan, baru diberikan lem. Nah, adik-adik, dengan pembuatan paper quilling ini, kita juga melatih motorik halus melalui jari jemari kita.
Perlu juga kesabaran dan ketelitian. Pokoknya asik deh membuat paper quilling ini. Nanti hasilnya pun bisa adik-adik pajang di kamar atau di ruang tamu juga boleh. Nah, sudah mau akhir, tinggal diregangkan. Renggangkan sedikit, lalu kalian kasih lem. Direkatkan dan diberikan lem juga di bagian bawahnya agar menempel. Lalu ditempelkan. Selanjutnya, ini kalian membuat tangkai yang simpel ya. Tinggal kalian lipat, lalu diberi lem dan ditempelkan. Selanjutnya, kira-kira kalian akan nambahin bikin apa ya? Coba tebak. Nah, karena di bunga itu selalu ada daun, Kak Alia akan membuat 2 daun. Nah, ini tuh Kak Alia akan mencubit 2 bagian. Bedanya sama yang tadi tuh tetesan air 1 cubitan. Kalau ini Kak Alia akan membuat 2 cubitan. Coba perhatikan. Sudah direnggangkan, lalu dicubit dan tinggal kita kasih lem, tempelkan. Mudah sekali loh adik-adik. Nah, selanjutnya kalian akan tambahin lagi nih. Apa ya kira-kira? Masih sama dengan gulungan renggang. Lalu nanti kalian akan mencubit 2 bagian. Dan kira-kira jadi apa ya? Kalian kasih bocoran deh. Kalian akan membuat kupu-kupu. Kayaknya dibutuhkan 4 buah deh. Kita coba ya, kita cubit lagi. Nah, lalu tinggal kita tempelkan. Kita membuat 4 buah aja ya untuk membentuk sebuah kupu-kupu. Ini udah bulatan keempat ya, atau bentuk keempat. Nah, sudah renggang, seperti biasa diberikan lem, lalu cubit dan tempelkan. Wah, jadi deh kupu-kupu. Nah, ini terakhir tinggal kita hias semenarik mungkin. Dan jadilah kupu-kupu dan juga bunga cantik. Tada, jadi deh koleksi kalian nambah nih. Ada bunga, ada kupu-kupu, dan ada siput. Nanti pasti kalian pajang di kamar kalian. Nah, pasti adik-adik juga tidak sabar ya ingin membuat paper quilling ini. Boleh, nah adik-adik boleh membuatnya di rumah saja ya. Dan boleh juga temanya mau apa saja, mau itu adik-adik membuat ulat atau bunga lagi sama kayak Kak atau siput. Nah, karena dengan pembuatan paper quilling ini bisa melatih keterampilan motorik halus kita dengan jari jemari kita. Perlu juga kesabaran dan ketelitian loh. Nah, jangan lupa ya nanti membuat hasil karya paper quilling ini. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik. Kalian ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.